Bagi kalian yang sedang menjalani siklus mencintai, tetap semangat, optimis, tetap yakin, dan mempunyai kepercayaan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan dengerin podcast ini sampai selesai. Hey semuanya, selamat datang kembali di akun YouTube podcast ini. Episode kelima. Gokil banget ya, udah episode kelima. Siklus mencintai. Semoga tetap terus konsisten. Bagi kalian yang sedang menjalani siklus mencintai, jangan bosan-bosan karena memang seperti itu. Yang namanya siklus mencintai, apalagi bagi kalian yang masih trauma, pasti sulit banget untuk mengenal kembali yang namanya siklus mencintai. Karena siklus mencintai adalah salah satu jalan untuk lebih saling mengenal diri kamu dengan gebetanmu. Terus ya mungkin banyak rintangan yang harus dilalui, jadian, setelah jadian, terus putus dan mengenal kembali siklus mencintai seperti itu. Di episode kelima ini, siklus mencintai nggak terlalu banyak untuk dibahas sebenarnya. Kan kebanyakan dari kita belum tahu apa itu siklus mencintai. Padahal kalau dijabarkan menurut pandangan masing-masing, memang mudah. Walaupun secara kehidupan nyata harus banyak-banyak sabar kamu yang sedang mendekati gebetanmu sampai menjadi milikmu. Memang di siklus mencintai itu kalian akan menemukan rasa pahit, manis, mungkin getir, asam, dan masih banyak lagi. Kalian ingin mengetahui tentang apa yang kalian ketahui tentang dia, baik secara kepribadiannya ataupun tentang keluarganya. Sebelum itu semua memang harus adanya tahap perkenalan nih. Di tahap perkenalan, setelah tahap perkenalan kalian tentunya akan saling mengenali satu sama lain. Terus dan terus sampai memang benar-benar salah satu dari kalian merasa nyaman. Terus timbullah rasa sayang satu sama lain. Terus pasti akan berpikir cocok atau tidak ya ketika gue dengan dia itu sudah menjadi seorang pasangan. Terus setelah itu berpikir-pikir mungkin ya terus menjalani tahap pengenalan. Terus muncullah rasa suka antara kedua belah pihak. Kalau memang sudah cocok secara pola pikir, pasti cowok biasalah dia akan langsung menyatakan perasaannya kepada si cewek. Ya padahal menyatakan perasaan itu hanyalah sebuah tanda formalitas agar adanya legalitasnya. Terus sudah pasti jelas diterima. Bahkan ya dia merasa senang lah, kedua belah pihak dia merasa senang. Terus sudah ada kepastian dari si cowok jadian. Tapi ketika di masa pendekatan dan pengenalan itu semuanya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, terkadang kita akan merasa sakit. Dan terkadang kita pasti akan mencari lagi yang baru. Mungkin tahapan ini bukan tahapan ghosting ya. Ya ghosting, ditinggal sayang-sayang, enggak. Sebenarnya ya memang seperti itu siklus mencintai sebenarnya. Dan mungkin kita lanjutkan lagi. Setelah mungkin proses setelah jadian, kalian akan merasa senang, kalian akan merasa romantis. Semuanya itu seperti apa ya? Semuanya itu seperti dibutakan, semuanya serasa manis, semuanya berjalan dengan apa yang kalian jalankan. Karena yang sebenarnya cari tahu dulu, kenali dia yang kamu sayang sedalam-dalamnya. Karena kebanyakan dari kita menjalin sebuah hubungan tapi sebenarnya tidak kenal siapa sebenarnya pasangan kita. Jadi memang setelah kalian sudah jadian, jadi kenali dia terus dalam-dalamnya ya, dari kepribadiannya ataupun dari tingkah lakunya, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dan sampai berbulan-bulan. Bahkan setelah kalian menjalani sebuah hubungan di awal 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, kalian akan merasa merasakan cinta itu masih sangat hangat. Kalian akan merasakan keromantisan cinta, semuanya itu terasa bahagia, semuanya itu terasa bahagia. Terus di awal 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan, kalau memang kalian masih langgeng, masih dengan pasangan kalian, kalian akan
mengalami dimana rasa kebosanan yang menyelimuti kalian berdua. Jadi dari kalian sebenarnya harus ada satu orang sebagai penguat sebuah hubungan. Kalau lebih bagus dan lebih baik dua-duanya menjadi penguat dalam hubungan. Ketika ada masalah, hadapi bersama-sama. Ketika bosan, bertanyalah apa penyebab kamu bosan dan apa penyebab kok tiba-tiba bosan itu datang gitu loh, kepada dirinya. Terus kalau memang bosan bilang, jangan tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Kebanyakan kan seperti itu, dia merasa bosan terus tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Terus hadapi bersama rasa kebosanan, sama halnya ketika ada masalah dihadapi bersama-sama. Belajar bersama tentang hal apa saja, berkembang bersama dari setiap individu. Terus kalian pastinya akan bertumbuh bersama dari setiap individu agar bisa menjadi versi terbaik bagi diri kalian. Agar kalian tidak stagnan gitu loh, nggak gini-gini juga gitu. Jadi ada perkembangan untuk kedepannya lagi ya, untuk berdua gitu loh. Terus semuanya harus saling terbuka satu sama lainnya. Yaitu kalau memang kamu dikatakan langgeng lah sampai 7 bulan. Terus setelah 8 bulan, 9 bulan, sampai 1 tahun. Itu pun kalau hubungan kalian benar-benar langgeng. Terus sampai beberapa tahun. Kalau nggak putus, pasti semuanya akan dilewati bersama. Semuanya harus saling melengkapi, menghargai dan lain sebagainya. Kalau memang hubungan kalian nggak langgeng, kalian pasti akan mengalami sebuah kandas di dalam suatu hubungan. Setelah itu kalian harus berusaha move on. Setelah move on dari kenangan yang berdua dilewati, setelah itu mungkin kalian akan mengalami trauma, terus mati rasa, seperti semuanya itu hampa dan hambar, nggak ada rasa daya tarik lagi untuk mengenal orang lagi. Setelah itu ketika mungkin kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, menghilangkan rasa trauma, menghilangkan mati rasa, move on dan lain sebagainya, mungkin kamu akan kembali lagi mengenal siklus mencintai. Kukira memang bosan ya, kita harus mengenal kembali orang yang baru. Setelah itu masa pendekatan lagi sampai jadian dan terus seperti itu kembali. Ya karena memang siklus mencintai ini ya seperti ini, polanya itu berputar. Kita akan mengenal kembali seperti itu dan kita pun sama akan menjalani lagi seperti itu. Intinya ketika mungkin mau menjalani lagi siklus mencintai, kalian memang benar-benar harus sudah menjadi versi dirimu sendiri itu. Jadi biar nggak terjebak dalam hubungan yang nggak sehat gitu loh. Kadang ada ketika sudah menjalani hubungan kadang toksik, gara-gara toxic relationship terus putus dan lain sebagainya. Karena itu semua berdasarkan apa yang gue alami sebenarnya waktu menjalani hubungan. Mungkin dari setiap orang berbeda-beda dalam ranah suatu hubungan. Terus ketika langgeng sampai mungkin beberapa tahun lah, mungkin kalian ya mungkin mengalami masa dimana kalian akan kepelaminan gitu loh. Semoga bermanfaat pembahasan sedikit tentang siklus mencintai, karena semuanya itu bagian dari proses kita sebenarnya. Kita yang menginginkan pasangan, kita yang ingin berdua bahagia bersama tentunya. Jadi good luck buat kalian yang tetap terus menjalani.